Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Perubahan telah diputuskan. Butuh jaringan informasi kreatif agar tak ketinggalan. Jedain aja dulu untuk memperkaya sudut pandang. Ingat, everything is about New Capital. Ibu kota kita, masa depan kita. Solo untuk Indonesia. Solo Post TV, jumpa lagi di Solo Post Talk Show virtual yang pagi ini kita mengambil tema perempuan di garda depan pembangunan. Dan selama 1,5 jam ke depan, saya Rini Yustiningsih bersama 5 narasumber pagi ini ada antara lain dan narasumbernya hebat-hebat ini. Ibu Menteri Sosial, Bu Risma Maharini, selamat pagi Ibu. Kemudian juga ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Ganjar, atau biasa saya manggilnya Mbak Siti Atikoh atau Mbak Atikoh, selamat pagi dengan jilbabnya yang ungu. Kemudian juga ada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solo, Mbak Selvi Ananda, selamat pagi Mbak Selvi. Kemudian juga ada Bupati Klaten, Ibu Sri Mulyani, saya akan menyapa dengan Bu Yani, selamat pagi Bu Yani. Dan ada Bupati Sragen, Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukawati yang nanti akan menyusul sekitar setengah jam ke depan. Baik, Sobat Solo Post TV, seperti kita tahu, peringatan Hari Kartini selalu identik dengan bagaimana peran perempuan di masa kini. Emansipasi memang mulai diwujudkan dengan peran dan kontribusi perempuan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal pembangunan. Dan sejumlah lembaga survei bahkan menyebutkan fakta-fakta menarik tentang peran perempuan. Salah satunya adalah persentase jumlah wanita Indonesia yang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, angkanya melonjak tajam, termasuk juga di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini menempati urutan teratas se-Asia Pasifik, serta nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Kemudian bagaimana kiprah perempuan pada era globalisasi, serta daya juang dan inisiatifnya pasti layak diperhitungkan. Dan sebelum kita akan masuk ke paparan dari Bu Menteri Sosial, Bu Tri Risma Maharini atau Bu Risma, terlebih dahulu saya ingin menyapa juga warganet yang sudah bergabung di media sosial yang akan mengikuti jalannya talkshow virtual ini, antara lain di channel YouTube Solo Post TV, kemudian juga di Facebook Koran Solo Post, dan di Instagram @koransolopost. Dan juga bagi warganet yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar, akan ada 3 hadiah menarik, antara lain yaitu 3 voucher pemeriksaan vitamin D dari Prodia, kemudian juga 4 voucher elektrik belanja dari Alfamart senilai Rp100.000. Jadi silakan tinggalkan di kolom komentar maupun pertanyaan lainnya yang nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber. Kemudian seluruhnya talk show virtual pagi ini didukung oleh Prodia, kemudian juga ada Artugo, Alfamart, Pemkab Klaten, dan PDAM Tirta Merapi. Sebelum kita memasuki welcome speech dari Bu Risma, kita simak dulu yang satu ini. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu.
Selamat pagi Solopos TV, dan kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu welcome speech dari Ibu Risma. Silakan Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, terima kasih Mbak. Mohon Iya, maaf. iya Ibu Sambil sehat-sehat kerja Ibu di soalnya. tengah kesibukan Bu. Iya, mohon maaf sekali. Gak apa-apa Eh, Ibu. Ya. Ibu, silakan Ibu. Menurut Ibu bagaimana pandangan soal perempuan di ya, masa kini Ibu? ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Siti Atiko Ganjar, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, dan Ibu Selviananda selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Ibu Sri Mulyani, Bupati Klaten, dan Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukawati, Ibu Bupati Sragen, dan seluruhnya peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena pada hari ini kita semua dapat hadir bersama dalam rangka webinar perempuan sebagai garda depan pembangunan, dan karena kebesaran Allah SWT, kita diperkenankan hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Saya bisa bersilaturahmi dengan para perempuan hebat yang nanti akan menjadi pembicara. Jadi sebagaimana kita ketahui, sebetulnya kita ini diberikan oleh kekuatan, oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa, itu luar biasa kaum perempuan. Coba kita bisa bayangkan, kita 9 bulan harus membawa sekian kilo kemana-mana tanpa kita merasa lelah. Kemudian setelah melahir, kemudian belum berhenti, setelah melahirkan, kemudian malam kita harus bangun, tidur pun hanya beberapa jam, namun kita bisa tetap segar saat pagi hari, mengerjakan tugas-tugas kita. Bahkan banyak sekali saat ini para kaum perempuan yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, karena sulit sekali saat ini juga kalau hanya mengandalkan satu mesin, sehingga banyak kaum perempuan yang saat ini juga membantu ekonomi keluarga. Yang ketiga, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kemarin-kemarin anak-anak harus bersekolah, tidak sekolah dilakukan dengan cara webinar. Nah, kemudian para orang tua ini, para ibu ini harus menjadi guru cadangan untuk mengajarkan kepada anak-anak kalau mereka tidak mengerti. Kemudian yang berikutnya, tentunya peran ini akan menjadi peran yang luar biasa bagi para ibu. Namun ternyata para ibu-ibu di Indonesia, para perempuan di Indonesia justru menjadi tangguh dan menjadi luar biasa yang saya lihat dan saya mendengar. Itu yang peranan kaum perempuan di Indonesia yang menjadi luar biasa. Namun kita harus menyadari bersama bahwa seringkali kita kemudian kita berprestasi, kemudian kita lupa bahwa kita kemudian mempunyai peranan yang ditunggu oleh keluarga kita saat kita ada di rumah. Kemudian kita ditunggu oleh anak-anak kita saat kita ada di rumah. Karena itu kita kaum perempuan harus bersama-sama bagaimana kita bisa memerankan semuanya, itu peran sebagai ibu rumah tangga, peran sebagai wanita karier, peran sebagai ibu dari anak-anak kita bisa menjadi lebih hebat lagi di masa depan. Karena sebetulnya apa? Kita lebih muda dibandingkan para orang tua kita dulu saat mereka menjadi orang tua. Namun kenapa? Karena kita mempunyai alat teknologi yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita bisa berperan ganda, namun tanpa kehilangan momen apapun, karena kita bisa video call,
kita bisa melakukan macam-macam dengan anak-anak kita atau dengan teman-teman kita dimanapun kita berada. Seperti itu. Nah, kemudian sekali lagi tidak ada alasan memang kita tidak berprestasi. Kita bisa berprestasi. Prestasi tidak harus sekali lagi kita menjabat sebagai apa atau menjadi menduduki di jabatan tertentu. Namun kita bisa berprestasi sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita menghasilkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang kemudian mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Saya katakan pemimpin tidak mesti dia jadi pemimpin di pemerintahan. Mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan dan sebagainya dan lain-lain, maka kita menjadi luar biasa. Jadi artinya kaum perempuan itu sangat multitalenta. Jadi multitalenta, mereka bisa ada dimanapun, karena biasanya kenapa tadi disampaikan oleh moderator bahwa banyak sekarang kaum perempuan menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan. Kenapa demikian? Karena biasanya kaum perempuan itu melakukan segala sesuatunya itu dengan detail, dengan teliti, sehingga mereka mengurangi celah-celah untuk terjadinya kegagalan. Sehingga kenapa kemudian banyak kaum perempuan yang kemudian mereka melakukan peran ganda itu, namun mereka tetap bisa berprestasi karena di dalam setiap langkah mereka selalu kaum perempuan ini melakukannya dengan detail. Kemudian yang berikutnya dan detail dan kemudian teliti dan kemudian menggunakan hati. Jadi menggunakan hati ini yang sulit karena pasti hasilnya berbeda. Pasti hasilnya berbeda karena kalau dengan hati maka akan ada kekuatan lain yang membuat para kaum perempuan ini menjadi kuat secara fisik. Secara fisik itu menjadi kuat. Nah, itulah yang kelebihan kita. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada lagi kita kemudian ngomong gagal karena kita perempuan kemudian kita tidak bisa melakukan apapun. Saya mempunyai para ibu-ibu pengusaha di saat saya merintis hanya kurang lebih 87 orang kelompok, satu kelompok bisa 2 orang, 5 orang, bahkan 20 orang. Saat ini kami punya 16.000 kelompok di Surabaya. Dan mereka saat ini yang pendapatannya di atas 1 miliar, itu sudah lebih dari 25%. Jadi artinya mereka bisa melakukan. Saat saya memulai itu sebetulnya saya ada ketakutan saat kalau ada terjadi komplain dari para suami. Namun apa yang terjadi kemudian saya melakukannya, oke, para ibu-ibu bisa usaha di rumah, kemudian saya akan membantu menyiapkan tempat bisa berjualan dan kita ajarkan bagaimana bertransaksi online. Dan apa yang terjadi itulah tadi yang saya sampaikan. Namun yang tetap saya pesankan kepada para ibu-ibu pahlawan ekonomi bahwa mereka adalah tetap ibu dari anak-anak yang tidak boleh lupa peranannya saat mereka ada di rumah. Dan apa yang terjadi, saya melihat sendiri para ibu ini, kemudian karena mereka berhasil, karena mereka sukses, kemudian banyak para suami ini yang kemudian keluar dari pekerjaannya dan membantu para istrinya. Namun yang saya tekankan kepada para ibu-ibu pahlawan ekonomi, saya menyampaikan, ibu-ibu tolong biarpun penghasilan kita lebih besar, kemudian kita bisa punya prestasi, namun kita tetap seorang ibu dan kita tetap seorang istri. Dan apa yang terjadi para ibu-ibu tadi, kalau saya melihat itu, kalau saya manggil, dia justru memanggil suaminya bos. Bos, begitu. Jadi
Artinya meskipun para ibu ini yang memulai usahanya, tapi kita tetap saling menghormati. Saling menghormati sesuai peranan kita. Saat kita memerankan, saat kita berada di kantor atau di perusahaan, memang kita mungkin orang pertama. Tapi saat kita ada di rumah, kita adalah seorang ibu rumah tangga. Yang tidak boleh lagi kita membawa seorang pemimpin, sebagai pemimpin di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Yang berikutnya adalah para kaum perempuan dan para perempuan seluruh Indonesia yang saat ini menyaksikan webinar ini. Teknologi yang tadi saya sampaikan bisa membantu kita, bisa bermanfaat untuk kita bisa lebih dekat. Seperti saat ini, saya sekarang lihat Bu Atiko dan Mbak Selvi dan Bu Bupati, Bu Sri Mulyani dan Bu Sinar ini cantik-cantik. Saya nggak pernah kalau telepon ya telepon. Tapi sekarang kita dengan teknologi kita bisa memanfaatkan ini. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kita bisa langsung bertatap muka, kita bisa langsung melihat ekspresi dari siapapun yang kita temui. Namun, teknologi juga bisa bermata dua. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan teknologi, terutama anak-anak kita, anak-anak kita mereka akan kemudian terganggu kehidupannya dengan adanya teknologi. Mereka bisa menghabiskan waktu yang tidak produktif hanya karena adanya teknologi. Jadi kita kaum perempuan, kita harus bisa dan berani membatasi saat kemudian anak-anak kita terganggu kehidupannya dengan teknologi. Karena apapun teknologi, itu pasti akan ada impact-nya terhadap fisik, kemudian terhadap perilaku dan sebagainya. Terutama saya pernah, waktu saya jadi wali kota Surabaya, saya pernah ada beberapa anak yang karena kenalan di medsos, kemudian anak-anak ini diminta oleh melakukan sesuatu hal yang didikte oleh temannya yang ada di medsos. Karena itu, sekali lagi mari kita perhatikan, kita harus ingat bahwa mereka harus berada di zona. Kalau mereka anak-anak, maka mereka harus ada waktu luang mereka berkembang secara fisik maupun intelektualnya. Kenapa? Karena fisik bisa mempengaruhi intelektual mereka. Kalau mereka hanya duduk, kemudian menggunakan gadget, ataupun mereka hanya menonton TV, atau mereka hanya bermain game yang duduk, secara ilmiah itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi fisik mereka. Demikian pula sebaliknya, kondisi fisik mereka itu juga akan terpengaruh kalau anak-anak terlalu banyak duduk dan sebagainya. Makanya di luar negeri, para ibu-ibu, sekarang ini banyak terutama co-working space yang biasanya disiapkan tempat duduk, kursi, mereka berdiri, mejanya jadi lebih tinggi, kemudian mereka berdiri. Nah, ada juga yang menyampaikan bahwa sitting is the new smoking. Jadi sitting, duduk itu adalah rokok yang baru. Jadi karena itu memang kenapa kemudian di luar negeri ada meja tinggi yang mereka berdiri menggunakan komputer itu. Jadi untuk mengurangi itu, karena tadi yang saya sampaikan akan berpengaruh kemudian terhadap fisik dan kemudian intelektual mereka. Jadi karena itu kita perlu hati-hati dengan kemajuan teknologi ini. Kemudian yang berikutnya adalah juga anak-anak kita. Seringkali kita memang harus waspada, Bapak Ibu sekalian. Di luar sana banyak predator anak
yang seolah-olah mereka baik kepada anak-anak kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman ini banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Dulu tiap minggu saya harus ke kantor polisi untuk menangani anak-anak ini karena mereka ada yang bermasalah dengan hukum, perdagangan anak, kemudian mereka, mohon maaf, mereka juga di videopoli dengan, dan itu banyak anak. Seseorang yang memang tadi yang saya katakan predator tadi, itu kita memang harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Begitu ada perubahan perilaku kepada anak, maka kemudian perubahan emosional anak, maka kita harus segera menanyakan, kenapa mereka seperti itu. Jadi itu. Karena kenapa itu akan sangat berpengaruh kepada ke depan. Saya kebetulan di sini ada Ibu Ketua PKK Jawa Tengah dan Bu Salvi, Ketua PKK Surakarta, dan Bupati dan Ibu Kusin, Bupati Sragen dan Klaten. Saya ingin menyampaikan, begitu anak itu terkena pelecehan seksual atau mereka disakiti, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ini sekarang bukan hanya anak perempuan yang berbahaya, tapi juga anak-anak laki-laki. Maka upayakan kita menggunakan untuk menghilangkan ini. Untuk menghilangkan trauma itu kita lakukan bukan trauma healing, sudah di atas itu. Untuk supaya mereka tidak ingat, karena Bapak Ibu sekalian, para ibu, kalau anak itu kena mereka dilakukan video poli, maka mereka akan menjadi pelaku. Jadi karena itu harus hipnoterapi, mohon maaf, hipnoterapi. Jadi kita harus lakukan hipnoterapi. Jadi saya selalu, kalau saya berada di anak-anak, saya seringkali ketemu dengan anak-anak, mulai SD, SMP, dulu bahkan waktu tangani SMA, itu saya saat ini sudah hafal terhadap wajah anak itu. Kalau anak itu punya masalah, saya langsung bisa menangkap, kamu punya masalah ya sayang, langsung begitu. Karena saking seringnya saya berkomunikasi dengan anak-anak. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Jadi ini menurut saya sangat penting, karena di luar sana luar biasa. Jadi mulai dini anak-anak harus dibekali bagaimana supaya anak-anak kita terselamatkan dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Saya senang sekali saya bisa menyampaikan ini, karena terus terang itu jadi mimpi buruk saya, jadi trauma saya. Anak-anak saya ada hipnoterapi, saya harusnya juga hipnoterapi, karena saya kemudian jadi kadang-kadang begitu ada kejadian begitu langsung ingat kembali peristiwa anak-anak ini. Jadi itu seringkali juga anak-anak kita dari daerah-daerah, dari pelosok, mereka kemudian ditipu oleh para, ya tadi yang saya sampaikan, oleh predator-predator itu, yang kemudian mereka juga karena penipuan-penipuan tadi, bahkan juga melalui online, anak-anak ini, mereka cari memang yang anak-anak, kemudian mereka lakukan itu. Hanya kadang-kadang diiming-imingi handphone anak-anak ini. Ya. Bukan uang, kadang-kadang nanti kita belikan handphone, seperti itu. Seperti itu kira-kira para ibu dan para pemirsa webinar ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada lagi kita hambatan untuk kita bisa maju setinggi apapun, tidak ada lagi hambatan. Namun kita tetap sebagai seorang perempuan yang punya kewajiban-kewajiban yang juga berbeda.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mohon izin saya meninggalkan webinar ini. Setelah ini saya mohon maaf sekali, saya harus membuat rancangan. Oh ya, saya mungkin nitip juga ke Bu Ganjar. Bu, ini ada ramalan, saya menerimanya dari Kepala BMKG. Saya dikhawatirkan karena ini gempa kecil-kecil terus menerus, dikhawatirkan ada gempa besar dan kekuatan 8,7 skala Richter yang berdampak pada tsunami. Dan tsunami tersebut tingginya kurang lebih 20 meter. Jadi karena itu saya nitip mungkin bisa mulai sekarang, kita harus percaya bahwa takdir kita memang harus percaya pada takdir. Tapi kita sebagai manusia memang harus berusaha. Karena itu saya nyuwun tulung kita mulai sosialisasikan. Sebetulnya saya sudah melakukan webinar dulu dengan beberapa hari yang lalu ya. Senin yang lalu itu dengan para kepala dinas sosial, terutama yang di pantai dan kepala dinas sosial provinsi, untuk terus-menerus melakukan sosialisasi bagaimana cara menghindarkan kalau terjadi sesuatu itu, terutama yang di daerah-daerah pantai. Jangan kemudian anak-anak karena belum pernah tahu, begitu ada air laut itu surut, ikan-ikan keluar, justru anak-anak mendatangi pantai, dan kemudian berakibat fatal. Saya nitip itu, Ibu. Senin yang lalu saya melakukan webinar dengan para kepala dinas sosial yang ada di sepanjang pantai selatan Jawa untuk bagaimana mengantisipasi ini. Termasuk bukan hanya Jawa Tengah, juga Jawa Timur dan Jawa Barat. Lampung juga kita ajak kemarin. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau saya tidak perform bagus, tapi saya yakin dan saya percaya bahwa kaum perempuan Indonesia saat ini luar biasa, termasuk Mbak Moderator. Terima kasih. Dan termasuk pemirsa yang lain. Saya kira begitu, saya akhiri, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Iya, terima kasih Ibu Risma. Saya ikut terharu ketika Ibu Risma tadi menceritakan bagaimana trauma para korban predator anak ini ya Bu ya. Dan ini menjadikan bahwa tantangan perempuan sekarang ini itu fungsinya juga makin bertambah Bu. Bagaimana yang pertama tadi perempuan itu bisa lentur, dia menempati posisi antara di perusahaan maupun di rumah itu bisa berbeda dan menerapkan fungsi yang ganda di situ. Lalu di sini tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak kita dari ancaman-ancaman para predator anak. Dan yang terakhir tadi Bu, perempuan juga dituntut untuk menyiapkan supaya lebih tahan terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ibu Risma, terima kasih banyak Ibu. Kami tahu kesibukan Ibu yang luar biasa dan terima kasih sudah bergabung di webinar pagi ini. Terima kasih Ibu. Baik, Sobat Solopos TV. Jadi berdasarkan survei Women in Business tahun 2021, jumlah wanita yang memegang posisi manajer senior di perusahaan secara global ini naiknya ke angka 31%, meskipun pandemi ini menghantam, tetapi justru ada tren lonjakan yang luar biasa di situ. Saya nanti akan masih berbicara panjang lebar dengan ketiga narasumber yang lain. Yang pertama mungkin ke Bu Atiko, atau saya manggilnya Mbak Atiko aja karena Mbak Atiko ini senior kami. Selamat pagi Mbak Atiko, sebelum nanti saya ke Bu Mulyani dan Mbak Selvi. Mbak Atiko, ini gimana Mbak Atiko? Tadi clue yang diberikan oleh Bu Risma, ini cukup banyak ya. Yang satu, posisi perempuan itu lentur sekali. Dia bisa menerapkan di berbagai fungsi. Yang kedua, bagaimana perempuan ini menyiapkan anak-anak atau generasi kita ke depan dari ancaman predator anak juga, pelecehan seksual, dan juga hantaman teknologi. Termasuk juga tadi yang terakhir soal bencana. Tugasnya berat banget ternyata ya perempuan ya. Gimana Mbak Atiko membaca ini?
Ya, memang perempuan kan memiliki banyak sekali tugas ya, multitasking, kemudian harapannya juga dengan karena adanya multitasking itu kita memiliki multi talenta. Oleh Mbak Rini juga, saya belum menyapa ya, tak nyapa dulu dong. Saya baru kali ini ketemu langsung Mbak Tiko. Bupati Klaten, Bu Sri Mulyani, beliau dulu juga paham ya untuk PKK, jadi nanti selain sebagai pemegang kebijakan di sektor publik, beliau juga bisa menceritakan nanti perjuangan beliau bagaimana bisa menyampaikan aspirasi terkait dengan keluarga. Mbak Selvi, ketemu lagi nggih, Sugeng Enjang. Ya, saya lanjut ya Mbak Rini ya. Jadi Mbak Tiko. Karena memang mendidik satu perempuan itu sama dengan mendidik satu generasi. Memang diperlukan kecerdasan, kreativitas, karena multitasking itu. Tadi juga Mbak Rini sampaikan bahwa untuk skala manajerial itu di global sendiri sudah 31% ya. Kalau IPG atau Indeks Pembangunan Gender yang ada di Indonesia itu 91% Mbak untuk tahun 2020. Jawa Tengah alhamdulillah bisa 92%, jadi lebih tinggi. Jadi gap keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu gap dengan laki-laki perempuan itu sudah semakin tipis. Ini mungkin dibuktikan di Jawa Tengah ini, di Solo Raya saja coba kepala daerah ada 3 yang perempuan Serikandi hebat. Bagaimana tidak bangga kita ini ya, gitu. Ini juga pemretnya perempuan baru kali ini Mbak. Pemret Solo Pos perempuan, bayangin iya pemret perempuan itu juga hebat sekali. Jadi memang hal itu tentu tidak bisa dilakukan secara instan Mbak, perlu ada sistem. Bu Yani juga supporting sistemnya pasti luar biasa sekali, dari suami, kemudian dari anak-anak, dari lingkungan, kemudian networking juga harus kuat. Nah ini mungkin seperti kalau kita bicara masalah IPG mungkin juga ada disparitas Mbak antar kewilayahan baik kabupaten kota maupun posisi geografis antara yang di perkotaan dengan yang di pedesaan mungkin agak berbeda dari kesenjangan kesenjangan pembangunan itu gap gender. Kemudian itu yang pertama ya Mbak. Jadi memang diperlukan kita memiliki modal dari kecil dari pola asuh di keluarga sendiri bahwa kita yang membedakan laki-laki dan perempuan dari sisi mereka itu berkarya adalah profesionalisme. Dari mulai mengakses pendidikan, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, bisa berpartisipasi, sama-sama memiliki kontrol untuk memutuskan saya itu mau sekolah di apa, saya mau bukan kadang kan kalau dulu itu masih misalnya nilainya yang cewek itu 8, yang cowok 7, tetapi yang diperjuangkan untuk mendapatkan akses pendidikan lebih tinggi itu yang cowok. Karena dianggapnya nanti akan menjadi kepala rumah tangga. Padahal dalam berkeluarga itu, manajemen di keluarga, perempuan sebagai, walaupun belum tentu perempuan itu menduduki jabatan publik seperti tadi disampaikan oleh Bu Menteri, tetapi kan dia pengendali dari sektor real yang di keluarga. Pola asuh anak, walaupun kedua belah pihak baik suami maupun istri memberikan pola asuh secara seimbang, tetapi tetap ada sisi-sisi lain karena ketika mengandung 9 bulan itu juga kita sedang memberikan pendidikan karakter, pendidikan agama, pendidikan yang lainnya. Ketika di kandungan, nah Bapak kan tidak. Nah ini tentu diperlukan juga perempuan yang memiliki kualitas dan kreativitas itu Mbak. Kemudian yang kedua itu tadi terkait dengan, dan tentu ya kayak Bu Sri Mulyani mungkin perjuangannya juga luar biasa sekali ya, bagaimana menyeimbangkan antara beliau sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab luar biasa yang diamanai oleh rakyat Klaten untuk karena kan beliau bukan hanya ibu dari anak-anak beliau tapi juga seluruh ibu dari warga Klaten. Bagaimana beliau bisa memberikan imbal balik kepada masyarakat ketika ada aspirasi-aspirasi seperti itu. Tetapi ketika masuk ranah domestik, beliau adalah menjadi ibu di rumah tangga. Itu bagaimana bisa menyeimbangkan ini, mengkomunikasikan dengan anak-anaknya agar mereka justru bukan mengeluh ya, kok ibu sekarang
sulit nemenin, sudah jarang mendongengin, tapi justru anak-anak bisa menjadi supporting system. Dengan apa? Kalau ibu bekerja, apalagi di sektor publik seperti itu, pasti anak bangga dan melihat tanggung jawab, oh ibu saya tanggung jawabnya besar sekali. Nah ini tentu akan malah memberikan feedback positif terhadap ibu, mungkin juga menyampaikan aspirasi-aspirasi kondisi yang ada di lingkungan, mungkin di sekolahan. Ketika daring itu teman-teman saya udah mulai bosan Bu, gitu mungkin seperti itu ya. Ini justru memberikan pemahaman bahwa anak itu memberikan atensi terhadap posisi ibunya. Ini akan lebih memahami ya. Kemudian dari sisi tadi memang kita berusaha yang amanah dari Bu Menteri ya terkait dengan perempuan tangga bencana, kita memang mulai menggulirkan kembali untuk sosialisasi terkait itu. Jadi sosialisasi tangga bencana itu tidak hanya pada level-level masyarakat, tapi keluarga juga seperti itu. Dan ini salah satu hasil Rakernas kemarin PKK. Untuk di Pokja 4 itu bencananya bukan hanya bencana alam saja, tetapi bencana lingkungan termasuk pandemi. Karena ketika kita dari sisi ekonomi kita kan belum bisa recovery penuh. Tetapi kalau kita melihat ketangguhan perempuan masa pandemi itu luar biasa. Multitasking itu benar-benar teruji, harus menjadi guru. Kemudian ketika bisnis mungkin atau pendapatan itu berkurang, ibu tuh sangat kreatif. Saya tuh mereka masak, kemudian di-share ke WA group, ke Instastory, ke teman-temannya. Ini adalah bagian dari survival yang luar biasa. Belum lagi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang itu adalah panggilan jiwa. Karena tadi juga Bu Menteri sampaikan, perempuan itu kalau berkarya adalah dengan cinta, dengan passion. Itu berbeda. Karena tolok ukurnya adalah bukan dari sisi karir atau dari sisi materi yang didapatkan, maaf, mungkin mic-nya bisa didekatkan Ibu. Sudah ini Mbak, sudah? Ya. Oke, ya. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Atiko, warahmatullahi yang wabarakatuh. sangat-sangat kami cintai dan kami banggakan. Ibu Atiko benar bahwa selama 10 tahun, alhamdulillah saya mendampingi suami untuk menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Klaten. Dan proses waktu akhirnya kami diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Klaten untuk menjabat Bupati Klaten di periode yang kedua ini. Tentunya sangat membanggakan bahwa saat ini masyarakat itu tidak memandang sebelah mata kaitannya dengan wanita atau perempuan, bahwa hak dan kewajiban kita selaku wanita itu sama, mempunyai kontribusi yang besar dalam tentunya membangun, dalam tentunya berkontribusi mendidik anak-anak kita. Pada saat pandemi ini tentunya perempuan, apalagi ibu menjadi garda terdepan dalam tentunya mendidik anak-anak kita. Dengan adanya pandemi ini, anak-anak kita yang biasanya sekolah dari pagi pulang sore atau siang, anak-anak sekarang sekolahnya virtual atau daring, itu tentunya kita seorang ibu dituntut untuk memberikan pembelajaran, untuk mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita tentunya tidak tertinggal oleh mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Juga tentunya dengan adanya pandemi ini sangat mengkhawatirkan di semua unsur, terutama ekonomi. Ekonomi keluarga tentunya pasti juga sangat terbatas. Karena apa? Suami-suami mungkin juga dibatasi untuk kegiatan di luar rumah, sehingga seorang ibu, seorang wanita harus pintar dan pinter memilih bagaimana kebutuhan-kebutuhan menjadi manajemen keuangan rumah tangga, tentunya semua dikelola oleh seorang wanita. Kalau ibunya pintar dan pinter memilih, tentunya semuanya akan berjalan lancar sampai dengan pandemi ini pulih. Tentunya selama menjadi ketua tim penggerak PKK dan sekarang menjadi Bupati Klaten, tentunya sesuatu yang kadang saya tidak nyangka, oh saya sekarang Bupati ya, kadang gitu Bu Atiko, saya sekarang Bupati ya, saya kadang anak-anak saya kadang ngeledekin kepada saya, ya sekarang Ibu jadi Bupati ya, kadang gitu.
Terus yang tentunya di sisi lain tugas saya di rumah, kodrat saya menjadi istri dan ibu untuk anak-anak saya. Kalau di luar tentunya saya menjadi ibunya masyarakat Kabupaten Klaten, di mana saya harus tampil prima, harus tampil seperti Ibu Menteri tadi sampaikan, multitalenta, serba bisa. Karena jangan sampai bahwa kita kaum perempuan, pemimpin perempuan iso opo katanya gitu. Jadi alhamdulillah selama saya dilantik oleh Bapak Gubernur tanggal 26 November 2017, alhamdulillah prestasi demi prestasi selama saya jabat bupati mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional ataupun tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu semata-mata karena kelenturan, semata-mata karena keluasan kita sebagai seorang ibu atau perempuan. Begitu Mbak Rini. Ya. Bu masih masakin suami juga, Bu? Gimana? Oh, masih masakin Bapak? Masih, apalagi pada saat seperti ini. Sayur lodeh kesukaannya Mas Narno. Sayur lodeh itu ini, Bu. Katanya sayur tolak bala ya, Bu. Baik. Sayur itu Mbak Rini. Iya, baik. Kita ke Mbak Selvi. Mbak Selvi, gimana nih pendapat tadi Bu Atiko bilang harus ada supporting system juga untuk perempuan, termasuk juga bagaimana menyiapkan anak-anak kita ke depan menjadi perempuan-perempuan yang tangguh. Nah ini bagaimana Mbak Selvi? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya pada kesempatan hari ini saya bisa bergabung di talk show virtual ini. Terlebih saya bisa bertemu dengan perempuan-perempuan hebat senior-senior ini. Selamat pagi Bu Siti Atiko. Selamat pagi Bu Sri Mulyani, dan tadi ada Bu dari Risma hari ini yang sudah menyampaikan paparan yang sudah begitu lengkap tentang bagaimana peran perempuan di masa sekarang, di masa kini. Benar sekali yang dikatakan bahwa perempuan ini sekarang, perempuan ini adalah sosok yang kuat, multitalenta, multitasking, karena bahkan kebanyakan sekarang perempuan sudah memiliki peran ganda, di samping menjadi seorang ibu rumah tangga, kemudian di sisi lain memiliki kegiatan di luar itu. Dan perempuan saya yakin pasti bisa melakukan perannya itu dengan baik. Jadi ketika di luar bisa melakukan perannya sebagaimana mestinya, ketika kembali ke rumah juga bisa melakukan perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dengan baik, dan itu tidak lepas dari support system yang terpenting di lingkungan terkecilnya, di circle paling dekatnya adalah keluarga. Dan saya sendiri merasakan, saya alhamdulillah diberikan kesempatan sekarang ini untuk menjalankan dua peran atau peran ganda saya sebagai seorang ibu dan sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Surakarta. Ini bentuk justru tantangan dan PR tersendiri buat saya, bagaimana saya ke depannya bisa melakukan peran ganda saya ini dengan baik tanpa meninggalkan kodrat saya sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk anak-anak saya yang kebetulan anak saya usianya masih kecil-kecil. Yang pertama 5 tahun, yang kedua masih 1,5 tahun, yang tentunya di usia mereka ini masih memerlukan kasih sayang dan pengawasan yang penuh dari saya khususnya sebagai seorang ibu. Dan kalau dari saya mungkin support system dari orang tua, suami yang mendukung dan memberikan kepercayaan kepada saya bahwa kamu bisa melakukan peran ini sebagai seorang ibu. Saya pikir wanita di dalam keluarga ini adalah sosok sebagai manajer, karena perempuan itu mengurusi dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan. Terlebih di masa pandemi sekarang ini kita benar-benar berperan lebih ekstra lagi dari sisi ekonomi, ini meningkatkan
kreativitas atau inovasi kita sebagai seorang wanita, bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga kita, meningkatkan kreativitas, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menambah ekonomi keluarga kita. Dan juga tadi bahwa dikatakan dari bidang pendidikan, saat ini kita harus dituntut menjadi guru cadangan, itu juga tugas atau beban yang cukup tidak mudah bagi seorang perempuan di masa sekarang ini. Kita benar-benar harus mendampingi. Kalau untuk usia anak saya, karena sekolah dari daring ini, untuk usia anak 5 tahun ini belum bisa dilepas sendiri, jadi benar-benar saya harus melakukan pendampingan selama pembelajaran itu. Bagaimana kita bisa menjadi guru cadangan itu dengan sebaik-baiknya, dan apalagi di masa sekarang kita harus benar-benar memastikan kondisi kesehatan keluarga kita, terlebih kita bergerak di sektor publik ya Bu, jadi kita banyak kegiatan di luar, banyak bertemu dengan masyarakat, saya dan suami juga, jadi apalagi di rumah memiliki anak-anak balita yang saat ini kita ketahui belum bisa divaksin, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati, benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, benar-benar menjaga kesehatan keluarga kita. Apa sih yang kita harus lakukan untuk tetap menjaga, memastikan kondisi keluarga dalam keadaan yang sehat gitu. Iya. Mbak Selvi, ini pasti ada perbedaan banget ya Mbak, waktu Mbak Selvi. Oh ya, aku nyapa dulu Bu Yuni. Hai, selamat pagi. Salah satu Sri Kandi lagi nih Mbak. Ya, Mbak Selvi, bentar ya. Selamat pagi Mbak. Iya. Kenapa Mbak? Ini aku ke Mbak Selvi bentar. Oh ya, silakan. Iya. Mbak Selvi, itu kan Mbak Selvi ini banget kan, ada kayak semacam apa ya, shock atau gimana gitu, ada perbedaan ketika Mbak Selvi dulu misalkan sebelum menjadi ibu PKK, sekarang kan saya lihat aktivitasnya tiap hari tuh belusuan aja, ke kampung mana, nah ini bagi waktu dengan anaknya gimana Mbak? Jadi saya cerita sedikit ini Bu, jadi ketika Bapak memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, di situ proses adaptasi saya dimulai karena peran saya sebelumnya itu benar-benar full ibu rumah tangga yang 24 jam itu bersama anak-anak saya. Jadi mulai dari setahunan yang lalu saya sudah mulai beradaptasi dengan itu. Karena saya yakin bahwa memang kondisinya pasti akan sangat berbeda dan itu memang terbukti gitu. Jadi tapi sekarang ini jadi seperti PR tersendiri buat saya bahwa bagaimana saya bisa melakukan kedua peran itu saya dengan baik. Jadi ketika saya beraktivitas di luar, saya benar-benar harus memastikan anak saya di rumah bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Misalnya anak saya sekolah, saya tetap bisa mendampingi dulu. Setelah itu saya berkegiatan di luar. Saya juga memberikan penjelasan kepada anak saya bahwa sekarang Bapak kerjanya sebagai wali kota, kemudian Ibu bekerja untuk membantu Bapak, Bapak dan Ibu bekerja untuk masyarakat Solo, untuk kota Solo. Kalau dulu kan Bapak bekerja sebagai pengusaha, Bapak bekerja biar bisa cari uang, biar Mas Etes bisa sekolah, bisa beli mainan. Tapi sekarang itu sudah berbeda. Jadi untuk itu anak mengetahui apa kegiatan apa yang dilakukan ibunya, dan alhamdulillah anak saya justru anaknya jadi termotivasi. Jadi nanti Mas Etes kalau besar pengen jadi presiden kayak gitu. Jadi justru apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya untuk anak kita. Jadi tadi seperti dikatakan Bu Atikoh, ada sisi dari anak yang bisa diambil ya Bu ya. Mungkin anaknya bangga dengan kegiatan yang dilakukan orang tuanya yang mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi malah justru memberikan nilai positif juga untuk anak gitu. Oke, makasih Mbak Selvi, kita jadi tahu. Jadi Mas Etesnya malah, wah iya,
saya malah jadi presiden gitu ya kayak Iya, justru itu menjadikan motivasi tersendiri ya Iya, untuk betul. anaknya melihat kegiatan orang tuanya seperti apa, kakeknya seperti apa. Jadi memberikan nilai tersendiri untuk anaknya. Tapi sejauh ini nggak komplain ya, Mbak Selvi, misalkan, oh sekarang waktu hari Minggu kita nggak jalan-jalan, atau waktunya yang kurang, atau bagaimana? Oh iya, justru anak-anak saya yang umur 5 tahun ini kan justru mulai kritis-kritisnya ya, mulai menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Jadi memang kalau protes ya pasti ada, tapi bagaimana kita menjelaskan protesnya, kenapa Bapak sekarang kerjanya sampai sore-sore? Kan aku pengen main game ditemenin. Jadi wujud yang dibutuhkan seorang anak itu bukan hanya materi, tapi bahwa keberadaan orang tua untuk menemani mereka itu justru lebih besar dibutuhkan seorang anak. Jadi bagaimana kita dari orang tua bisa melakukan peran ini dengan baik. Jadi bisa membagi waktu kita bahwa saat kita berada di luar, kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin. Tapi ketika kita berada di rumah, kita kembali lagi jadi orang tua yang bisa memberikan perhatian full untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak merasa perbedaannya terlalu besar ketika kemarin ibunya berada full di rumah, kemudian sekarang ibunya harus terbagi dengan berkegiatan di luar, jadi anak-anak tetap mendapatkan sisi-sisi emosional yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Iya, menarik ini Mbak Selvi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen yang masuk, baik itu di YouTube, Facebook maupun di Instagram Solopos ya. Saya ke gantian nih, salah satu Sri Kandi juga Mbak Tiko, Mbak Selvi. Bu Yuni, selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Mbak, salam sehat selalu. Selamat pagi Bu, teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Yani. Salam kenal Mbak Selvi. Mbak Yani. Bu Yuni dan Bu Yani nih. Ya, Bu Yuni sekalian, ya, saya langsung aja deh ke Bu Yuni. Bu Yuni ini kan udah 2 kali nih periode sebagai Bupati Sragen. Ini ada juga pertanyaan yang menarik ini dari warganet yang bertanya di akun YouTube ya. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya mengontrol emosi ya ketika ibu dalam posisi misalkan lagi capek atau lelah atau apa untuk memandang satu persoalan atau mengambil solusi atas sebuah masalah gitu. Cara manajemen emosinya bagaimana ini Bu Yuni ini? Aku pertanyaan ke itu aja. Karena tadi udah, kalau yang ketiga nanti aku juga akan tanya ke yang lain Bu Yuni. Beres. Kebetulan Mbak, suami saya adalah dokter ahli jiwa. Oh. Jadi saya selalu diberikan coaching klinik setiap hari. Dijamin Bupati Sragen sehat lahir batin pokoknya. Jadi nggak perlu ke psikolog ya? Nggak perlu ke psikolog. Di rumah sudah ada ahli jiwa yang siap untuk mensupport. Oke. Karena kita kan pelayan masyarakat, Mbak. Jadi gestur wajah, kemudian badan, dalam menerima sesuatu, kemudian melayani masyarakat, walaupun dalam keadaan capek itu tidak boleh terlihat. Gitu. Karena itu akan mempengaruhi dari segi psikis juga. Kalau dulu pejabat itu dilayani, sekarang tugas kita semua ini adalah melayani masyarakat. Jadi konteksnya sudah dibalik. Nah, untuk itu siap dengan segala konsekuensi, baik di rumah barjotaan karo bojone, apa terus diseneni, apa terus kemudian anak-anak sekolah terus ujian nggak bisa, ya nggak boleh terbawa di tempat kerja. Karena begitu keluar dari rumah, stop urusan rumah, fokus kerja. Seperti itu Mbak, itu yang coba saya lakukan, manajemen waktu dengan baik. Tapi kalau lagi suntuk banget benar-benar, saya lebih baik break dulu, tidak ketemu dengan masyarakat, saya perbaiki dulu, kemudian setelah siap baru saya ketemu. Karena di depan masyarakat kita tidak boleh terlihat capek, tidak boleh terlihat marah, walaupun kita lagi kesel, ya harus senyum terus. Iya, nah ini beruntungnya suaminya juga psikolog ya Bu. Jadi, ahli jiwa Mbak, bukan ahli psikolog. Jiwa. Ahli jiwa. Jadi udah tahu gelagatnya kalau Bu Yuni wajahnya lagi apa gitu, wah masih lagi marah ini atau lagi gimana gitu. Sudah tahu Mbak, obatnya sudah ada masing-masing gejala. Boleh dibagi-bagi Bu obat treatmentnya biasanya? Boleh silakan ke Sragen Mbak, kita. Oh, gitu. Oke, nah kalau Mbak Tiko
bagaimana untuk memanajemen emosi? Wah, itu Bu Yuni luar biasa supporting sistemnya ya untuk kaitan sama psikologi. Karena itu memang sangat sulit. Saya beradaptasi, Mbak. Jadi dulu saya backgroundnya adalah dari Banyumas, dari Purbalingga. Jadi yang biasa cakap-cakap ya, kalau apa-apa langsung ngomong, Kemudian jadi wartawan, nah kan environment-nya kan agak keras, apalagi zaman saya dulu. Sempat kerja di Jakarta yang biasa berantem sama sopir Metro Mini kalau mereka itu asal-asalan gitu loh. Begitu saya di Jawa Tengah, saya membudayakan seperti itu. Kok awal-awal kok ibunya marah apa ya? Ini memang intonasi saya kalau ngomong kayak gini ngapa-ngapa, jadi kelihatannya kayak berantem gitu, kayak orang berantem. Jadi saya agak kurangi. Terus saya seperti Bu Yuni, terutama kalau Bu Yani paham banget ya Bu, kalau saya lagi dapet itu biasanya kan agak moody. Jadi pernah suatu hari saya lagi dapet bulanan period itu ada kegiatan ke masyarakat. Ibunya lagi marah apa ya, kok menjaprut terus padahal lagi perutnya lagi kesakitan. Akhirnya bulan berikutnya saya memutuskan kalau lagi dapet hari saya off daripada menimbulkan prasangka atau orang jadi bertanya-tanya apakah sesuatu dan mereka padahal tidak ada sama sekali sedang menikmati kesakitan itu. Kemudian yang kalau Bu Yuni itu memiliki pendamping yang luar biasa sehingga bisa menyehatkan secara psikologi ya, bisa menyehatkan emosionalnya. Kalau saya ya me time, Mbak. Itu benar-benar saya terapkan. Saya kan olahraga. Jadi dengan olahraga itu benar-benar saya merasa merilis energi negatif. Jadi turan keringat itu kayaknya kok mengeluarkan semua emosi-emosi buruk, kemudian hal-hal karena kan kalau kita me time itu ada enzim kebahagiaan ya Bu Dokter ya. Enzim kebahagiaan yang terbentuk lah itu. Apapun hobinya menurut saya itu adalah bagian dari kita membalancing emosi yang ada di diri kita. Sehingga ketika kita sudah beraktivitas itu energi positif insya Allah yang akan muncul atau terpancar itu Mbak. Oke, jadi caranya tadi pas lagi PMS, cooling down dulu, nggak keluar-keluar. Lalu olahraga, gitu ya Mbak Tiko ya. Ini tipsnya bisa saya tiru Mbak. Bisa saya tiru. Sekarang saya ke Bu Yani. Bu Yani gimana Bu kalau manajemen emosi? Bapak kayak gitu juga nggak kayak tadi ahli kejiwaan juga nggak Bu? Iya. Kalau suaranya hilang lagi ya. Oke. Kalau Mbak Yuni beruntung suaminya dokter ahli kejiwaan. Kebetulan kalau suami saya itu kan ahli di persapian Mbak Yuni, yang kebetulan saat ini menjadi anggota DPR RI. Jadi jarak kami jauh, sama-sama tugas ya? Tentunya, sama-sama tugas. Jadi kalau saya, kebiasaan saya kalau pada saat lagi nggak mood, lagi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya cukup di rumah. Kalau dulu saya lari ke Jogja atau ke Solo, ke XX1. 21 untuk menyalurkan hobi saya, lihat film action, apapun itu film action yang namanya lagi nggak mood, lagi sedih, lagi marah, saya lari ke gedung bioskop. Jadi cukup disalurkan emosinya lihat film action yang tentunya sangat harus film action Bu. Iya harus film action. Kalau di rumah drakor, karena ada pandemi ya cukup di rumah lihat di kamar, lihat film, setel Netflix, udah komplit di situ banyak film yang cukup menghibur setelah tentunya sudah emosinya reda, sudah tentunya fit kembali, ya kembali lagi ke masyarakat, memberikan pelayanan seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Yuni Bupati Sragen. Memang ya kita seorang perempuan harus tangguh, seorang perempuan harus selalu tampil prima, selalu tampil tentunya tidak boleh terlihat apa? Karena kita itu perempuan itu lebih mudah kelihatan kalau lagi emosi, sulit menyembunyikan. Jadi pada saat-saat tidak mood ya lebih baik nggak keluar dulu. Cukup koordinasinya lewat telepon.
Itu lebih aman lah untuk saya kalau itu untuk saya, Mbak. Dan tentunya di saat ini Ibu Atikoh sangat luar biasa. Tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah itu Bu Atikoh, saya karena dulu juga pernah menjabat 10 tahun menjadi tim penggerak PKK, saya lihat Bu Atikoh itu sangat luar biasa di tim penggerak PKK-nya, membawa Jawa Tengah, tentunya kaum perempuan yang saat ini lagi ada pandemi. Ibu itu membimbing ibu-ibu tim penggerak PKK di Jawa Tengah ini menjadi garda terdepan betul. Bagaimana hatinya PKK itu bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena apa? Saat ada corona ini kan empon-empon laris manis, Mbak Rini. Ya kan? Pada saat tentunya ada pandemi corona ini, orang mungkin diajarkan untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di PKK itu sudah setiap hari itu menjadi makanannya. Jadi PKK sangat luar biasa. Saya bangga pernah menjadi anggota atau ketua tim penggerak PKK, dan saya bangga kepada Ibu Atikoh. Dan Mbak Yuni ini belum pernah menjadi ketua tim penggerak PKK soalnya. Bundanya bentar lagi Bu Yani, bentar lagi kayaknya Bu Yuni udah siap kok itu. Iya. Jadi kalau Mbak Selvi luar biasa juga. Ini Mbak Selvi tergolong junior, tapi wawasannya di PKK saya lihat di sosmed juga sangat aktif sekali. Keren pokoknya kaum wanita Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Iya. Ke Mbak Selvi gimana kalau manajemen emosi? Ini kan biar semua ditanya dengan pertanyaan yang sama, biar kita dapat tips banyak ya. Ada yang nonton film, olahraga, terus datang ke ahli kejiwaan, suami sendiri maksudnya. Nah kalau Mbak Selvi gimana? Kalau saya sih, saya tipe yang kalau habis berkegiatan atau apa gitu suka cerita ya ke bapak gitu. Gini tadi saya begini gitu. Jadi bisa tersalurkan gitu apa yang kita rasakan gitu. Cuman pasti ada kalanya kita lelah, kita nggak mood kayak gitu. Dan caranya kan setiap orang beda-beda ya, tapi memang kita harus kayak punya me time kita sendiri, walaupun sekarang saya susah sekali kayaknya punya me time itu. Buntutnya 2 masih kecil-kecil, kalau mau kemana-mana harus apa-apa ibu itu kalau me time sekarang udah susah banget sih sebenarnya. Cuman ya kita sekarang kayak mencari apa yang bisa bikin kita senang aja ketika kita lagi nggak mood atau kita capek gitu. Dengan di rumah aja, apa yang bisa bikin kita senang, misalnya dengan dengerin lagu-lagu yang kita senang gitu kan, itu bisa seperti meluapkan apa yang kita rasakan gitu. Jadi setelah itu ataupun shopping online gitu. Jadi kita lebih fresh lagi lah setelah itu gitu. Iya. Kalau sekarang me time-nya seperti itu sih. Me time-nya jadi shopping online ya, jarinya yang gerak ya Mbak Selvi. Iya. Kan kalau mau tidur jarinya dulu. Itu kayak saya Mbak, kayak gitu. Oke. Sekarang ini saya bacakan juga tadi pertanyaan dari YouTube juga. Ini juga ada dari akun YouTube namanya Bukuka. Mungkin ke semua juga ya sama ya. Apakah ibu-ibu atau mbak-mbak yang ada di Zoom virtual ini merasa bahwa pemikiran R.A. Kartini itu sudah terwujud sekarang ini? Nah, ke siapa? Bu Yuni dulu deh, yang tadi datang belakangan. Iya, siap Mbak. Pemikiran Ibu Kartini sudah, R.A. Kartini saat ini sudah banyak Mbak yang terwujud di era sekarang. Terbukti dengan adanya kesetaraan gender yang sudah kita dapatkan. Bupati, pemimpin perempuan juga tidak sedikit, anggota legislatif juga sama. Dan kami kalau pemimpin di daerah, tentu fokus kami dalam mengelola anggaran itu adalah anggaran berbasis gender. Karena gender itu bukan berarti perempuan saja, tapi segala sesuatunya yang berhubungan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan juga kemajuan perempuan, Mbak. Nah, di Sragen karena jumlah penduduk perempuan lebih banyak, sehingga anggaran kami juga berbasis gender, dan kalau memberikan bantuan modal buat perempuan itu lebih amanah timbang memberikan bantuan kepada laki-laki. Kemudian kesetaraan ini sudah kita dapatkan, nah tinggal perempuan nih Mbak, apakah mau memanfaatkan atau tidak. Karena biasanya kalau perempuan itu di beberapa tempat kalau dimintai berpendapat,
nanti malu-malu mengungkapkan pendapat, atau kalau anggota legislatif barangkali di tas besarnya selalu ada penggaris, sehingga kalau diminta pendapat saya menggaris bawahi gitu kan. Nah, kita harus mengaktualisasi diri dengan cara banyak membaca, kemudian mengupgrade diri agar bisa lebih smart dan bisa dalam peran kita masing-masing bisa memberikan yang terbaik. Oke, Mbak Yudi. Nah, sekarang ke Mbak Atikoh nih. Mbak Tio merasa nggak RA Kartini sekarang pemikirannya udah teruji sekarang atau memang masih ada yang kurang? Nah, gimana menurut Mbak Atikoh? Kalau RA Kartini kan kalau kita breakdown ya perjuangannya dari sisi untuk kesetaraan gender itu yang pertama akses pendidikan. Akses pendidikan sekarang untuk lulusan S3, kemudian kalau kita lihat harapan lama sekolah itu perempuan juga semakin tinggi, malah ada kecenderungan itu lebih tinggi dari laki-laki. Kemudian yang kedua adalah akses terhadap ekonomi. Ekonomi juga seperti itu. Meskipun mungkin kalau kita lihat kue besarnya itu perempuan yang aktivitas ekonomi mungkin 80%, tetapi pendapatannya memang masih ada gap. Karena mungkin banyak perempuan yang bergerak di sektor informal, yang itu mungkin perlindungannya agak masih kurang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah akses terhadap kesehatan. Kalau kita lihat kan Ibu Kartini sangat memperjuangkan kesehatan, tetapi beliau sendiri meninggal ketika melahirkan, 4 hari setelah melahirkan. Kemungkinan ini preeklamsi ya, kalau dulu mungkin belum ada istilah itu ya Bu Dr. Yuni. Ya, ini tentu juga harusnya kita menjadi spirit kita, bagaimana kita bisa melindungi perempuan dengan derajat kesehatan yang lebih tinggi. Ini sekaligus saya ingin derek titip ini mumpung ada Bu Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK. Yang perlu kita waspadai ketika masa pandemi ini kalau angka kematian ibu melahirkan. Jadi dari tahun 2016 itu kita kan sudah mengalami penurunan luar biasa. Ini kerja keras dari Tim Penggerak PKK maupun kabupaten kota ini luar biasa dengan jateng gayeng incang mau meteng. Dari akhirnya di tahun 2019 itu bisa 76 akinya. Kasusnya itu 416. Ini adalah sudah di bawah melampaui target MDGs yang dulu kita tetapkan, karena target MDGs dulu 80 akinya. Tapi di masa pandemi ini kembali meningkat ini ibu-ibu. Jadi mohon untuk digiatkan lagi jateng gayeng incang wong meteng. Di 2020 itu akinya 98 dengan kasusnya 530. Karena ini adalah spirit yang kalau kita bisa melihat spirit yang ini sama Ibu Kartini, yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini, karena dengan kita derajat kesehatan perempuan itu terjamin, maka nanti juga SDM dari bayinya itu juga bisa lebih terjamin lagi, bisa meningkat lagi. Dan yang kedua adalah stunting. Kalau ibunya ada masalah kandungannya, ini kan punya potensi besar terhadap stunting. Karena selama pandemi mungkin kemarin kan orang takut mau ke pelayanan kesehatan ketika mengandung. Kemudian juga masih dibatasi, apalagi selama tiga bulan pertama pandemi itu kan benar-benar stay at home. Ini mungkin ini salah satu yang masih PR dari perjuangan Ibu Kartini. Mungkin itu Mbak, dari diperlukan kita, karena kalau ibunya ada masalah ketika mengandung, terus remaja, ini kan dimulainya dari remaja juga anemi masih tinggi, sekitar 30% remaja kita mengalami anemi. Ini punya potensi juga nanti ketika mengandung lahir anaknya itu mungkin BPLR ya Bu Yuni ya. Kalau Bu Yuni dokter saya jadi malu mau ngomong masalah kayak gini. Ada potensi bayi yang dilahirkan itu BPLR. BPLR nanti punya potensi untuk stunting. Padahal kita di tahun 2040-2050 harapannya adalah menjadi Indonesia generasi emas. Ini tentu karena kalau sudah terjadi kasus stunting tidak bisa lagi di-recovery, kita hanya bisa mencegah. Mungkin itu saja. Oke, jadi Mbak. Oh ya, saya juga ingin mengapresiasi Bu Sri Mulyani dulu di PKK luar biasa sekali. Klaten selalu, wah hebat. Saya terima kasih. Saya senang kalau, dan Bu Selvi juga saya lihat pergerakannya ini luar biasa sekali. Jadi memang yang paling kalau saya lihat tuh.
learning by doing. Ya, iya benar. Baik, sekarang ke Bu Yani, gimana Bu? RA Kartini cita-citanya udah tercapai belum? Atau masih ada PR-nya? Tadi kalau Mbak Atiko lebih nyoroti ke soal menciptakan generasi emas itu tadi. Bu Yani gimana? Ya, Mbak, ya. Kalau belum tercapai berarti Sri Mulyani tidak jadi Bupati Klaten, Mbak Yuni tidak menjadi Bupati Sragen tentunya. Di Jawa Tengah saja untuk pemimpin perempuan itu ada 7 kepala daerah dan wakilnya ada 4 wakil kepala daerah perempuan di Jawa Tengah. Ya. Secara nasional juga kuota perempuan juga sangat luar biasa, baik di legislatif, di semua jenjang juga sudah menunjukkan bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki adalah sama. Tentunya perjuangan RA Kartini patut kita apresiasi dan terus kita pelihara dan kita jaga agar tentunya kita menjadi generasi-generasi penerus wanita yang hebat untuk daerah kita dan untuk Indonesia Raya. Yang tentunya di Indonesia ini Ketua DPR RI saja seorang wanita, Ibu Puan Maharani. Dulu juga Presiden kelima kita ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tentunya juga sangat menjadi inspirasi, kebanggaan kami kaum perempuan. Jadi menurut saya apa yang dicita-citakan oleh Ibu RA Kartini ini terwujud, walaupun kita semuanya berproses untuk menuju yang lebih baik lagi. Saat ini sudah baik, tapi kita akan menuju proses yang lebih baik lagi. Begitu, Mbak. Iya. Baik. Ya, kalau dengan Mbak Selvi gimana menurut Mbak Selvi? Ya, tadi sudah disampaikan semuanya bahwa kalau melihat dari cita-cita RA Kartini tentang kesetaraan gender, saya lihat bahwa kesempatan itu di masa sekarang ini sudah ada, tinggal bagaimana kita dari perempuan-perempuan masa kini untuk mau menggunakan kesempatan itu, mau mengoptimalkan kesempatan yang ada itu dengan selalu meningkatkan kemampuan apa yang kita miliki. Kita harus mengeksplor kemampuan apa yang kita miliki untuk kedepannya jadi lebih baik. Dan buktinya sudah nyata bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Pada pagi hari ini juga kami semua bergabung di sini dari kepala daerah ini juga salah satu bukti bahwa perempuan sangat luar biasa di masa sekarang ini. Bahwa tadi cita-cita dari RA Kartini yang harus kita lanjutkan bahwa kita dari kaum perempuan harus menjadi pendidik karena dari tangan seorang perempuan kita akan melahirkan generasi penerus bangsa selanjutnya. Dan tadi yang saya garis bawahi dari Bu Atikoh bahwa memang stunting masih jadi PR ya Bu untuk kita semua untuk memerangi kasus stunting ini, terus menekan angka kematian ibu hamil karena memang dari perempuan ini tidak bisa langsung seketika karena harus ditarik mundur. Jadi mulai dari remaja, kemudian dari pasangan yang akan menikah, kemudian ibu hamil itu harus sudah mulai diperhatikan untuk kedepannya menghasilkan generasi penerus bangsa yang hebat-hebat. Iya, ini pertanyaan dari YouTube itu banyak banget ya. Dan hampir sama sebenarnya dan tadi sudah dijelaskan di awal. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Tapi ini mungkin agak tergolong, ada yang unik-unik sih biasa kan warganet itu kan kalau ingin tahu keponya kepo banget ya. Nah ini ada yang nanya, ibu-ibu ini selalu tampil di publik itu terlihat modis, kemudian segar dan lain sebagainya. Gaya busananya itu juga serasi. Ini yang nanya dari Blora ini. Gaya busananya itu juga serasi. Mau tahu ini ada tim stylistnya sendiri atau nyiapin baju sendiri? Pertanyaannya itu. Nih Bu Yuni udah ketawa duluan ini yang kayak gini nih. Bu Yuni boleh kasih jawaban. Ada stylist atau nyiapin baju sendiri nih. Jadi kan kadang kalau wanita itu kan biasanya nyiapin baju suami apa, tapi karena ini punya fungsi ganda, bajunya disiapin sendiri atau disiapin suami atau ada stylist sendiri gitu. Ini pertanyaan biasa. Harap maklum warganet ya. Ibu silakan Ibu Yuni. Ya.
Bajunya pilih sendiri, Mbak, ambil sendiri, siapin sendiri, nyocokin sendiri. Kan kita bukan artis loh. Dandan yo dandan dewe, ora didadani saonone. Apalagi sekarang pandemi pakai masker gak sah dandan, udah gak ketok, jadi udah santai. Baju batik ya batik dari Sragen, jahit sendiri, dijahitkan penjahit Sragen, udah beres. Lipstiknya awet ya Bu, karena pakai masker terus. Pakai masker ya, betul, lebih hemat sekarang belanja kosmetik. Oke, kalau Mbak Tika ada tips stylist sendiri atau enggak nih Mbak? Ini aku juga sebenarnya ketawa baca pertanyaan ini, tapi menarik loh, kita ingin tahu. Kalau orang Jawa kan memang ada ini ya Mbak, apa namanya, slogan apa ya? Di Sariro ono ing busono. Jadi kita menempatkan diri ketika aktivitas di lapangan harus berpakaian seperti apa, ketika formal harus seperti apa itu. Dan menjadi istrinya Mas Ganjar itu saya harus siap dandan 5 menit Mbak. Kadang itu cuma dikasih waktu 10 menit sudah pakai mandi ya itu kan lewat mana. Jadi kita harus manajemen waktunya juga harus paham. Kalau pakai stylist wah nanti udah ditinggal. Mas Ganjar kemana gitu ya. Jadi biasanya kalau saya kebiasaan bangun pagi kan jam 3 gitu. Nanti kita lihat aktivitas hari ini apa saja lah, itu saya nyiapin baju. Kemudian kalau dandan ya seminimalis mungkin, kan justru no make up gitu loh ya. Jadi justru jangan terlalu berlebih. Jangan terlalu berlebih. 5 menit buat ya, yang 5 menit buat make up ya. Iya kadang tuh ya kalau pas acara dengan Mas Ganjar, saya nanya, saya dikasih waktu berapa lama? 10 menit, langsung gentawilan. Terus nanti ketika di mobil kadang saya nanya ke ke ajudan, ini jaraknya jauh apa tidak? Dekat ke Bu 10 menit. Oh, saya berarti bisa nambahin apa gitu di mobil. Itu kalau acara dengan Mas Ganjar. Kalau acara sendiri kita lebih waktunya lebih fleksibel. Oke. Wah, ini tambah seadanya aja. Kerudungnya kayak gini cocok dah. Jadi bawa persediaan kerudung di mobil banyak ya Bu? Enggak sih saya. Paling bawa kalau pergi-pergi bawanya sesuatu yang ini Mbak, netral Mbak, warna hitam gitu ya. Kayak celana juga kayak gitu hitam. Mau dipakai apapun kan pasti masuk. Dan coklat kayak Bu Yuni ini coklat yang seperti itu. Merah itu juga bisa masuk kemana-mana. Jadi warna-warna abu-abu itu biasanya gitu. Jadi siap. Kalau pakai baju olahraga bisa untuk tidur gitu kan Mbak. Jadi ringkes lah kalau saya pergi-pergi. Ya, ini hebatnya perempuan tuh kayak gini Bu, harus selalu tampil prima, masalah istilahnya penampilan ini juga harus dijaga, dan kita kan nggak mungkin disiapin orang lain juga. Nah kalau Bu Yani gimana Bu Yani? Saya kan kalau gitu, kemana-mana juga kelihatan masih fresh terus gitu Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau saya jelas sendiri Mbak, masuk suami yang nyiapin. Suami di Senayan sana. Apa-apa sendiri. Ada nggak stylist pilih sendiri, dandan sendiri. Apalagi dulu saya kan di sekolah di SMK. Jurusan saya jurusan busana. Jadi saya tahu. Kadang buat baju juga sendiri. Desainnya sendiri gitu Bu? Iya, didesain sendiri, pilih warna sendiri. Kalau saya itu pilih baju yang terpenting warnanya oke dulu. Kalau warna udah oke, harga 50.000 tak ambil tak jahit. Jadi warna yang terpenting warna dulu kalau saya. Warna cocok di kulit saya pasti akan cakep tak pakai. Jadi tapi Kak, Ibu seringnya pakai merah ya Bu? Iya, kalau merah itu sampai ada yang bilang si kerudung merah katanya. Bu, ada tuh di salah satu film Warkop, si baju merah jangan boleh lepas. Jangan sampai lepas. Aku belum lihat itu filmnya itu. Tapi bukan film action Bu, tenang Bu. Film action berarti tidak saya buru ini nantinya. Iya, nggak mungkin diburu. Saya siapkan sendiri. Sendiri, baik baju, make up, semuanya sendiri. Belajar mandiri memang harus. Iya. Nanti kalau berlebihan malah dikira ibunya artis mana itu dari dia gitu. Iya. Nah ini kalau Mbak Selvi nih Mbak, selalu deh kehadiran Mbak Selvi itu biasanya jadi buruan fotografer ini. Ini gimana Mbak Selvi? Kalau saya sih sesuai tadi benar kata Bu Atiko ya, kita menyesuaikan aja kita mau ke acara apa, tempatnya di mana, waktunya kapan gitu. Yang penting kita
pakai baju yang sesuai, yang nyaman, karena kalau kita udah nyaman, kita pede juga gitu kan. Dan untuk make up sih terus terang saya sendiri nggak suka make up yang tebal gitu ya. dan nggak bisa juga. Jadi kalau make up ya sebisanya aja, mata ya pakai eyeshadow tipis-tipis, eyeliner, alis, ya sebisanya aja, yang simple-simple aja. Saya sukanya yang dari busana, make up, sukanya yang simple aja sih. Ya, tapi nggak 5 menit kayak Mbak Atiko tadi ya Mbak Selvi ya. Kalau saya dandan 5 menit belum bisa, Bu. Iya, ini Mbak Atika udah expert ini. Iya, kayaknya udah expert banget. Jadi kalau saya lihat nih nanti jadwalnya jam berapa, gitu saya paling enggak 30 menit sebelumnya saya udah siap-siap gitu. Kalau untuk kegiatan sendiri sih biasanya saya selesai memastikan keperluan anak-anak saya selesai dulu, gitu baru saya mulai. Kalau yang penting anak-anak saya selesai dulu, saya dandannya agak ngebut-ngebut, nanti ditambah di mobil juga nggak apa-apa. Kalau sendiri ya, kalau kegiatan sendiri. Iya, ini aduh keren. Tadi kita udah bahas dari mulai bagaimana bangun mood, kemudian juga dan sekarang aku mau tanya soal masakan ini. Kan komplit kan? Tadi kita udah bicara soal peran ibu-ibu ini sebagai apa public figure dan lain sebagainya sudah disampaikan. Sekarang masakan ini. Ini nggak ngetes loh ya, nggak ngetes disuruh masak. Ini mau tanya nih Mbak Atiko, paling suka masak apa? Udah ketawa dulu, nggak usah gini, masakan apa udah, bukan masak apa. Iya, ini ketawa Bu Yani ketawa. Bu Yani ketawa. Kalau saya sih selalu bilangnya gini. Nobody's perfect gitu loh Mbak. Kalau paling suka masak apa deh? Paling suka masakan apa? Karena kalau masak apa kan sendiri, kalau masakan apa kan bisa pesen gitu. Mbak Rini, suka masakan udah apa? Dijawab kan? Ibu Atiko, Mbak Rini, Ibu Atiko, Bu Gubernur kita ini jangankan masak, itu rebus air gosong. Tapi luar biasa. Sama. Idem. Ini juga. Enggak Mbak, kalau saya nanti masak, nanti yang jualan kasihan kan, nggak ada yang beli. Jadi kan harus bagian dari untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita harus beli. Kalau nggak ada yang beli nggak ada, kasihan. Jadi pemerataan itu ya. Kalau makanan yang disukai yang seger-seger, yang ada kuahnya seperti itu, terus sayuran saya suka yang apa ya, rasanya itu mantap gitu loh, pedes misalnya atau apa yang kental lah, rasanya kental. Nanti kalau misalnya godok air pakai timer aja Mbak Atiko, biar nggak kosong. Di HP dikasih timer alarm. Ini Bu Yani bukan rahasia ini. Aku ke Mbak Selvi paling suka masakan apa? Kalau saya kalau masak sendiri ya nilainya tadi Bu hampir sama sih kayak Bu Atiko ya. Kalau masak sendiri ya masak buat anak-anak aja. Tapi kalau masakin buat suami belum berani Bu. Nanti diprotes rasanya, jadi mendingan beli aja ya Bu ya, sambil meningkatkan ekonomi buat masyarakat juga. Tapi kalau saya pribadi saya seneng masakan-masakan Jawa, kayak oseng-oseng, mau oseng-oseng apapun itu saya suka. Yang penting ada pedesnya. Terus soto, dulu sebelum pandemi hampir setiap hari itu saya sarapannya soto Bu. Ke warung soto ini, besoknya ke warung soto ini, besok ke warung soto ini, dan hampir itu tiap hari untuk sarapan tuh nggak bosen kalau soto. Ya, jadi dijelajahi ya warung soto se-Solo udah semua mungkin ini. Oke, sekarang ke Bu Yani. Nah, ini kayaknya tadi udah masakin lodeh. Bu Yani apa nih Bu Yani? Kalau saya sih bisa Mbak, masak bisa. Suami cinta saya itu karena saya pinter masak Mbak. Tapi walau kadang kasinan ya enak gitu. Padahal asin banget ada. Tapi enggak lah. Alhamdulillah saya itu dididik orang tua itu untuk menjadi istri yang serba bisa meladeni suami. Jadi saat ada ibu saya dulu, ya saya diajari masak. Bagaimana tentunya meladeni makanan dan yang lainnya kepada suami. Resepnya semakin dicintai suami itu, maaf loh Bu Atiko.
Mbak Selvi. Resep dicintai suami itu tentunya dalam penyajian menu makanan itu tentunya bervariatif dan sesuai selera dari suami. Alhamdulillah bisa masak. Walaupun hanya masak sayur lodeh Mbak Rini. Jadi Ininya sayur lodeh, Bu. Iya, makanya saya pinter masak. Saya jadi anaknya 4 jadinya. Suami sering merayu akhirnya. Itu resepnya di situ, Mbak. Anak 4 saya karena saya pinter masak. Oke, meskipun pakai bumbu instan ya, Bu Yuni udah ketawa-ketawa. Bumbunya mana zaman dulu instan, Mbak. Ulek pakai mundup. Oh, iya, Bu Yuni Pak ngulek ya, ngulek Ya, juga. ulek. Ya. Nih, Bu Yuni gimana nih kalau Bu Yuni nih? Saya makanan hanya ada enak dan enak banget, Mbak. Yang penting nggak disuruh masak. Oke, tapi masakan favorit enak dan enak banget, jadi nggak ada masakan khas yang disukai, Bu. Oke, yang penting nggak disuruh masak makanan, ya. Semua makanan enak, Mbak. Yang penting saya jangan disuruh masak. Kasihan suami saya dan anak-anak, Mbak, itu aja. Oke, terima kasih banyak. Ini ada beberapa komentar. Oh iya, ini yang tanya makin aneh-aneh makin ke sini ya. Padahal waktu kita udah mau habis, tapi saya ingatkan lagi kepada para warganet yang berkomentar maupun menyampaikan pertanyaan, kita sudah menyediakan hadiah 3 voucher pemeriksaan vitamin D dari Prodia senilai 439.000. Kemudian ada 4 voucher elektrik belanja di Alfamart masing-masing senilai 100.000. Ini obrolan kita pagi ini kayaknya kayak banget dari mulai ini aku udah di-mention juga nih sama tim di belakang. Oh iya, talkshow ini juga hasil kerjasama dari Solo Post Group dengan Prodia, Ortugo, Alfamart, Pemkab Klaten, dan PDAM Tirta Merapi. Ini masih ada beberapa, saya karena waktu kita juga sudah over, tapi saya ingin pertanyaan terakhir, sekaligus juga mungkin ini masing-masing sebagai closing statement ataupun kesimpulan dari diskusi kita pagi ini ya. Tadi lupakan dulu Bu Yuni soal masak ya. Mbak Atiko jadi tahu rahasianya nih kita. Pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Apa yang perlu kita berikan pendidikan seperti apa yang akan kita berikan ke anak-anak kita? Entah itu anak kita itu laki-laki maupun perempuan, supaya lebih bagaimana menempatkan diri dan melihat perempuan yang baik itu seperti apa. Karena seperti ini, nggak bisa dipungkiri masih banyak di masyarakat kita image atau identik bahwa perempuan yang bagus itu ya perempuan yang kembali ke rumah tidak perlu kemana-mana, atau perempuan yang tidak perlu pendidikan tinggi karena itu akan kembali ke keluarga, hal-hal yang seperti itu. Nah ini ibu-ibu ini kan sudah berputra ya dan berputri. Nah tips mendidik anaknya itu bagaimana untuk menciptakan anak kita itu lebih menghargai soal emansipasi perempuan dan juga peran perempuan yang lebih itu tadi. Saya mungkin akan mulai dari Mbak Selvi dulu aja dibalik. Mbak Selvi silakan. Ya, saya rasa di zaman sekarang ini anak-anak itu kan pasti pemikirannya juga sudah semakin berkembang dan terbuka gitu kan. Dia seiring berjalannya waktu pasti mereka akan melihat sosok perempuan-perempuan terutama di sekeliling mereka, bagaimana nanti ketika mereka bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, teman-teman perempuannya juga mencapai hal tersebut, pencapaian-pencapaian perempuan, sosok-sosok perempuan di sekitarnya. Jadi saya rasa dengan keadaan di sekitar dan perkembangan yang sudah semakin luar biasa ini, secara otomatis anak-anak kita akan mengetahui bagaimana keberadaan atau kedudukan peran perempuan di zaman seperti ini, dan secara otomatis juga mereka akan menghargai dan mengapresiasi apapun yang dihasilkan, yang dilakukan oleh seorang perempuan itu. Ya, baik. Sekarang kita ke Mbak Atiko, gimana Mbak? Pendidikan dulu ya Mbak. Ya. Kita sebagai orang tua itu kan mendidiknya dari sisi karakter yang pertama, kemudian pendidikan agama dan pendidikan ilmu pengetahuan. Kalau terkait dengan pola asuh sendiri itu kan tidak bisa dilakukan secara instan, tapi bahkan dari ketika masih di kandungan. Di sini perlu keterlibatan dari pasangan kita agar pola asuhnya itu bisa seimbang.
kalau kita contohkan dalam keseharian bahwa bapak itu juga bisa masak, ibu juga bisa masak, walaupun saya masaknya mungkin masak Indomie gitu ya, masak nasi goreng lah itu, atau kegiatan saya bisa mandiin anak, suami juga bisa mandiin anak. Dengan keseimbangan ini, maka anak dari kecil juga sudah melihat bahwa di rumah juga sudah ada kesetaraan gender, bahwa masing-masing memiliki tanggung jawab. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita bisa berdiskusi agar tahu pola pikir kita, kemudian pola pikir anak kita dudukkan bersama, dan kita juga menghargai anak. Ketika kita melakukan aktivitas, kita pamit. Ketika kita berjanji, harus ditepati. Kalau tidak ditepati, kita meminta maaf. Itu tidak seolah-olah anak kan sampai aja seolah-olah disubordinatkan ketika janji cuek gitu ya, nanti kalau walaupun tidak ditepati, walaupun itu adalah karena kita ada kesibukan yang lain. Kemudian di sisi lain setelah berjalannya waktu kita diskusi bagaimana sih peran dari perempuan yang ada di sekeliling kita, sehingga itu juga karena anak saya laki-laki, jadi anak-anak laki-laki agar dia juga punya pola pikir bahwa kesetaraan gender itu memang penting sekali, dan dia memiliki menjadi anak yang memiliki perspektif gender juga. Tapi di sekolahannya itu juga kan kelihatan perempuan yang ranking 1 sampai 3 sekolahannya sendiri itu yang secara paralel perempuan semua itu. Jadi dengan perempuan bisa menunjukkan jati dirinya, bisa menunjukkan prestasinya, itu sebetulnya sebagai bargaining position yang paling pas. Tidak hanya menuntut hak saja, bahwa ada afirmatif loh untuk perempuan, tetapi tidak bisa menunjukkan posisinya secara profesional maupun dari sisi kemampuan, itu ya. Tentu ini masih banyak PR perjuangan Kartini bagi kita semua, tentu terutama di perempuan-perempuan yang ada di sekeliling kita yang mungkin masih kurang terjangkau. Tentu dibutuhkan uluran tangan dari kita semua, kerja keras dari kita semua, Mbak. Kita bergandengan tangan, kita harus kompak juga untuk mengedukasi mereka agar mereka lebih berdaya. Oke, lengkap sekali. Ke Bu Yani dulu, Ibu. Ya, tentunya kami di keluarga kami secara keterbukaan kami mendidik anak-anak dengan status kami yang sama-sama bertugas untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, tentunya sudah memberikan pendidikan kepada anak-anak bahwa peran seorang bapak seperti apa, peran seorang perempuan atau ibu seperti apa. Dengan kesibukan yang kami miliki, tapi kami selalu menyempatkan entah itu hanya makan kecil, ngopi bareng sama anak-anak, selalu saya laksanakan setiap hari, ngobrol bareng santai dengan keluarga bahwa perempuan dan laki-laki tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Secara tidak langsung ataupun langsung anak-anak sudah melihat peran serta kami berdua di dalam kehidupan ini, di dalam tentunya mengisi kegiatan-kegiatan kami setiap hari ataupun di dalam melaksanakan tugas kami selaku kepala daerah ataupun selaku ibu untuk anak-anakku, suamiku selaku tentunya Mas Narro selaku anggota DPR RI, juga selaku ayah bagi mereka. Ini tentunya sangat bisa dinilai oleh anak-anak kami dan tentunya juga menjadi guru bagi anak-anak yang ada di luar. Bagaimana kami memberikan contoh tauladan kepada masyarakat bahwa peran kami yaitu antara kepala daerah dan tentunya ibu rumah tangga dan DPR RI itu menjadi contoh panutan bahwa kami pun bisa, dan semoga ini tentunya menjadi contoh untuk yang lainnya, generasi-generasi anak-anak Klaten gitu, Mbak. Jadi lebih kepada memberi teladan ya, Bu ya. Terakhir Bu Yuni, Ibu bagaimana mendidik anak-anak Ibu untuk mempersiapkan diri, menghargai perempuan dan lain sebagainya? Anak-anak itu melihat contoh, Mbak. Jadi begitu ibunya menjadi pemimpin, tentu pasti akan bertanya, ada cukup waktu nggak buat keluarga? Tinggal saya memberikan contoh dan komitmen. Saya selalu ada buat mereka, sesibuk apapun ibunya, setinggi apapun jabatannya.
Sehingga dengan begitu sampai hari ini mereka terbentuk pola pikir yang baru. Oh ternyata kalau perempuan diberikan peran lebih, dia juga bisa ngurus domestik rumah tangga dan juga bisa mengurus negara. Tinggal dibuat balancing-nya aja. Nah, Somben kalau punya istrinya pejabat juga dia tidak akan kepo. Dia sudah tahu bahwa perempuan itu adalah hebat. Jadi peran berfungsi dimanapun pasti akan bisa. Gitu. Oke, baik. Nanti closing statement, saya akan ngasih satu clue kata, nanti silakan didefinisikan. Tapi sebelumnya sekali lagi, kita nanti akan juga membacakan komentar-komentar dan pertanyaan yang terpilih. Di sini kita sudah menyediakan 3 voucher pemeriksaan vitamin D dari Prodia senilai 439.000, kemudian ada 4 voucher elektrik belanja di Alfamart senilai 100.000, dan 3 hadiah menarik dari Artugo. Dan Talkshow Virtual ini terselenggara juga kerjasama dengan Prodia, Artugo, Alfamart, Pemkab Klaten, dan juga PDAM Tirta Merapi. Teman-teman yang di belakang, apakah sudah ada untuk pemenang ini? Oke, sudah. Tapi ya, saya akan bacakan dulu. Nanti kita di akhir nanti akan ada satu pertanyaan lagi ya, ibu-ibu. Baik. Pemenangnya adalah, aduh tulisannya kecil sekali ya, saya tidak bisa. Oke. Yang pertama, 3 hadiah voucher periksa vitamin D dari Prodia, antara lain akun Umi Napsiatun, akun Instagram, kemudian juga di YouTube ada Seliana Nugraha, kemudian yang ketiga Nopita Ari Suryati di akun YouTube. Kemudian juga yang mendapatkan voucher elektrik belanja di Alfamart senilai 100.000, antara lain akun Kingkin Ambar Kusuma di channel YouTube, kemudian Pipit Pelangi di akun Facebook, kemudian Purwanti di akun YouTube, kemudian akun Bu Kuku di akun YouTube. Sementara yang mendapatkan 3 hadiah menarik dari Artugo, antara lain M. Abdul, siapa itu Kak? Tidak terlihat. Oke, sebentar. Ya, M. Abdul Khalik W akun YouTube, kemudian juga Zafa Samudra di YouTube, kemudian juga di Bernata Dian di akun Instagram. Silakan nanti bisa menghubungi ke bagian admin kami. Ibu-ibu, mbak-mbak yang seger-seger, kita udah 2 jam ngobrol ya, tetapi sebenarnya waktunya masih cukup banyak hal yang perlu kita diskusikan. Sebagai kata terakhir, ketika saya menyebutkan kata perempuan, tolong sebutkan 2 kata yang terlintas di antara ibu-ibu dan mbak-mbak ini, apa itu perempuan, gitu ya. Saya mulai dari Bu Yuni, perempuan, 2 kata, Bu. Orang yang hebat. Orang itu 3 kata, Bu, orang yang hebat. Orang hebat. Orang hebat. Oke, Bu Yani, perempuan? Tidak maju, Mbak. Perempuan gimana, Bu? Cantik dan maju. Cantik dan maju. Oke, Mbak Selvi, perempuan? Kuat dan multitasking. Baik, terakhir, Mbak Tiko, perempuan? Talenta dan smart. Talenta dan smart. Baik. Dan 2 kata masing-masing dari narasumber itu saya nggak akan menyimpulkan, itu adalah kesimpulan dari diskusi kita selama 2 jam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Tiko yang sudah menyisihkan waktunya dan juga buka rahasia kalau masak air gosong ya Bu. Kemudian juga Bu Yuni, asal jangan masak. Tetapi Mbak Selvi juga sama Bu Yani, yang penting adalah bukan kita bisa masak atau tidaknya ya, tetapi bagaimana kita berperan di fungsi kita masing-masing. Nah itu clue mungkin diskusi kita yang hari ini. Terima kasih banyak, mungkin kita bisa berlanjut di forum-forum yang lain. Kami dari Solo Pos mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga sekali lagi kepada Prodia, Artugo, Alfamart, Pemkab Klaten, dan PDAM Tirta Merapi. Itu aja Sobat Solo Pos TV, 2 jam kita berbicara panjang lebar soal perempuan di garda terdepan. Saya Rini mewakili kru Solo Pos TV yang lain, dan juga kepada para narasumber yang hadir di diskusi kita. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat luar sana, pemirsa juga memberi wawasan yang lebih dan mencerahkan. Saya Rini Yustisi, pamit undur diri, selamat siang, dan kita bertemu lagi di diskusi Talkshow Virtual Solo Pos TV. Salam sehat.
Ketika kehidupan terus bergerak dinamis, perubahan adalah suatu yang pasti. Maka informasi menjadi penting. Kapanpun, dimanapun Anda, kami selalu menyajikan informasi yang cepat dan dipercaya. Perubahan telah diputuskan. Butuh jaringan informasi kreatif agar tak ketinggalan. Jedain aja dulu untuk memperkaya sudut pandang. Ingat, everything is about New Capital. Ibu kota kita, masa depan kita. Solo untuk Indonesia.